Sekarang kita masuk ke bab baru. Mungkin nggak semua bisa kita selesaikan ya. Cuma materinya sampai di sini nanti. Rangkaian aritmatika ya. Aritmatika. Kemarin terakhir kita sudah apa namanya menyelesaikan gerbang logika mulai dari AND, OR, NOT, NAND, dan NOR. Sekarang ada satu lagi gerbang yang untuk aritmatika ya fungsinya. Karena gerbang OR itu untuk penjumlahan pada saat satu-satu hasilnya satu. Karena OR itu adalah jika salah satu dia pasti akan satu gitu ya. Nah, untuk itu nanti ada satu gerbang lagi yang khusus untuk penjumlahan itu gunanya nanti ya. Tapi nanti dia bisa dipergunakan juga untuk rangkaian yang lain. Nanti kita tambah satu gerbang lagi, baru nanti kita masuk. Itu disebut nanti gerbang eksklusif OR atau OR eksklusif ya. Karena OR tidak bisa untuk menghasilkan satu tambah satu menjadi nol gitu ya. Hanya dia eksklusif OR. Jadi dia dari gerbang itu nanti udah lengkap kita dan baru kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan binar. Tetapi nanti sebelumnya ada rangkaian-rangkaian sebelumnya yang kita pergunakan seperti untuk parity, untuk centigrade gitu ya, untuk koreksi apakah yang dikirimkan sudah sama atau belum gitu ya datanya. Nanti akan kita rangkai coba nanti untuk membuatnya. Ini eksklusif OR, dia terdiri dari gerbang. Semua gerbang dasar ya. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOR. Di mana kan kemarin ada salah satu penyederhanaan ya dari yang 3 kelompok variabel kemarin, ada yang dapatnya seperti ini ya. Sehingga kita tidak mendapatkan gerbang sederhana, tetapi rangkaian sederhana, tapi nambah gerbang baru. Nah ini dia. Jadi adalah untuk input N itu ada 2 N ya. Yang pertama jika A-nya komplement, B-nya tidak. Nah yang lawannya A komplement, B-nya komplement. Kalau di sini A-nya tidak komplement, di sini B-nya komplement. Di sininya A komplement, B-nya tidak komplement. Pokoknya dibolak-balik. Jadi hasilnya adalah gerbang XOR itu adalah A komplement B ditambah A B komplement. Jadi lengkaplah semua gerbang sini. Ada N, ada OR, ada NOT. Ya. Cuman letaknya itu untuk NOT salah satu input. Jadi kalau N pertama dia A-nya yang komplement, ya di N keduanya B-nya yang komplement. Kalau yang di pertamanya A-nya tidak komplement, berarti yang duanya yang A-nya yang komplement. Di sini B-nya yang komplement gitu ya. Pokoknya kebalikannya. Jadi A komplement B ditambah AB komplement. Atau A B komplement ditambah A komplement. Boleh balik kan? Hukum komunikasi ya. Nah ini dia. Ini disebut dengan mod 2. Persamaan mod 2 dia. Jadi kita cek ini. Gerbang SMSOR dengan simulasi ya. Supaya lebih cepat. Jadi gerbang SMSOR. Kita mulai dari 00. Ya. Ini gerbangnya. Ya, ada OR di depan ininya. Nah ini untuk persamaannya rangkaian ini sama dengan NAND kemarin ya, not N yang dinotkan atau input OR yang dinotkan sama dengan NAND, NOR OR yang dinotkan atau input N yang dinotkan sama dengan NOR. Nah, ini dia gerbang OR, dia ada OR tapi garisnya ada 2 ya. Kalau OR biasa kan ini ya di atas nih. Nah, ini dia ada garis 2 itu OR, NOR, eksklusif OR ya, eksklusif OR. Nah, nilainya tadi dia sama OR, namanya eksklusif OR ya. Dia OR juga, tapi ada eksklusifnya di mana? Di sini dia. Yang bermasalah kemarin pada OR untuk penjumlahan ya. Pada saat 00 sama ya. No, ini dia XOR-nya.
simbolnya ini yang gunakan IC ya. 7486. 7486. 00 dia 0. 01 sama dengan OR 1. 10 sama dengan OR 1. 11 dia malah 0 juga. Nah, ini dia eksklusifnya di sini. Jadi, eksklusif OR itu XOR dia akan 1 jika salah satunya 1. Ya, contohnya nih, 1. Atau ininya yang 1. Dia akan 0 jika dua-duanya sama. Nah, sama itu bisa 00, bisa 11. Nah, kalau dia berlawanan, dia akan 1. A-nya 1, B-nya 0, atau A-nya yang 0, B-nya 1, dia akan 1. Tapi jika sama-sama 0, atau sama-sama 1, dia akan 1. Nah, eksklusifnya di sini. Nah, makanya pada saat 1 tambah 1 hasilnya 0 kan? Nah, baru bawahnya 1. Ya, eksklusif OR nih dia. Jadi, dia akan 0 jika salah satu, jika inputnya ada yang berbeda. Berbeda ya, yang berbeda. Itu tadi hasilnya ya. Ini tadi. Jika berbeda itu apa? A-nya 0, B-nya 1. Atau A-nya 1, B-nya 0. Sama, sama-sama 0, A dan B-nya atau sama-sama 1. Nah, ini dia rangkaian yang khusus sendiri. Yang sama-sama 0, dia 0. Sama-sama 1, dia juga 0. Berlawanan, dia 1. Nah, ini dia eksklusif OR, disingkat dengan XOR, eksklusif OR. Ya. Jadi dia outputnya eksklusif OR akan 0 jika input sama. Hanya berarti sama-sama 0, sama-sama 1. Dia akan 0. Dan output XOR akan 1 jika inputnya berbeda. Jadi jika A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0. Makanya dia persamaannya dia akan menjadi seperti tadi. A, ini ya. Stop ininya kelihatan. Nah, ini ya. A, ini dia. A ditambah B, nah, hasilnya ini dia. Sebenarnya bukan A tambah B nih, tapi adalah A komplemen B ditambah A B komplemen. Atau, nah ini dia. A mod 2, tanda plusnya dalam kurung. Kalau plus biasa dia adalah penjumlah biasa, binar ya. Ini mod 2. Nah, apa yang mod 2 itu? Sama dengan yang kita ini tadi ya. Itu simbolnya tadi ya. Simbolnya OR juga di depannya ada lengkungan juga. Kalau nggak ada lengkungan itu OR, ini kasus OR. Yang artinya adalah A B komplemen ditambah A komplemen B atau A komplemen B ditambah A B komplemen. Disebut atau A ditambah mod 2 istilahnya itu ya. Nah, ditambah mod 2. Ini dia. 0 tambah 0 dia 0. 1 tambah 1 dia juga 0. 0 tambah 1 atau 1 tambah 0 dia bagi 1. Kalau nggak ada tanda bulat ini berarti di OR ya. 0 tambah 0 ya 0. 1 tambah 1 jadi 1 ya. Nah, ini kalau mod 2. Bedanya di sini, yang merah ini ya. Yang merah ini bedanya antara penjumlahan OR dengan penjumlahan eksklusif OR. Nah, inilah yang digunakan untuk apa namanya menjumlahkan bilangan biner eksklusif OR ya. Kan OR. Kalau OR jadi masalah nanti pada saat 1 tambah 1 dia hasilnya 1. Sedangkan 1 tambah 1 itu adalah 0 ya, bawaannya 1 ya. Nih, permasalahannya di sini. Sehingga muncullah eksklusif OR. Sama seperti AND dan OR ada NAND dan NOR-nya, eksklusif OR juga ada namanya eksklusif NOR. Berarti adalah eksklusif OR yang di notkan di belakangnya. Kalau eksklusif OR tadi kan saat 00 dia 0, 11 dia 0, ini kebalikannya. Jadi dia pada saat 00 dia 1, 11 dia 1. Yang sama dia 1, yang berlawanan dia 0. Kebalikannya dari eksklusif OR. Nah, ini kita lihat ininya simulasi hasilnya ya. Di eksklusif. Oh, sebentar dulu saya ini kan dulu ya.
Nah, cuman di simulasi untuk TTL-nya nih nggak benar ya ininya ya, nggak jalan TTL-nya. Saya ambil dari CMOS. Nah, ini CMOS-nya sesuatu. TTL-nya nggak jalan. Dari versi sebelumnya sudah nggak jalan itu simulasinya ya. IC dan ininya nggak jalan. Ininya ya. Makanya saya ganti dengan TTL. Saya coba ambil dulu sebentar. Lihat kalau yang TTL-nya berapa. Kita coba ya. Kita buktikan lagi. Saya ambil dulu kodenya apa ya. Ya, sebentar. Eksklusif orang 74266 ya. Sebentar. Kita lihat ya. 74266. Ini berarti TTL. Ya. Yang IC dulu ya ini. 7426. Nggak ada deh. Langsung yang nggak ada ya. 5973 ya. Nggak ada. Di simulasi nggak ada. Di lab ada kita ya. Kalau realnya. 466 nggak ada. Yang IC-nya kita lihat. 266 ya. 42, ini 166. Ini ada shift register 2. Oke, sambil, nah ini dia. 74, 266, S0 ya. Kita lihat. Kita tes di sininya ya nanti. Kalau ininya ada nggak sebentar saya lihat lagi. 74, 25, 2 nggak ada sini nih. 266 ya. Nggak ada juga ya. 58, 58 langsung 280. 74, 266 ya. Ah, ini ada nih. Coba. Nah, kita coba ya. Satu aja diambil. Hasilnya harus berlawanan dengan A-nya masuk sini, B-nya masuk sini. Ini IC-nya ya. Ininya saya copy dulu. Dulu yang ininya udah nggak jalan dulu nih. Nah, kalau jalan tinggal saya ganti ini. Kita jalankan. Ini yang realnya ya. 00, ya. Hasilnya satu kan, dia tetap 0. Berlawanan, dia malah 0. Ini, kan. Ini 0 terus ya. 10, dia akan 0. 11, dia akan 1. Nah, ini 0 terus kan, nggak berubah kan. Kasus keluarga. Makanya saya nggak saya pakai. Tapi yang di lab kita jalan itu ya. 266. Ini simulasi nggak jalan. Ini saya hapus ininya. Ini IC-nya. Coba kita IC-nya kita coba. Biasanya itunya nggak jalan, IC-nya juga nggak jalan ya. 1A ini ya. Ini kita coba input A, input B, ya. Saat 11 dia 0. Nah, ini nggak ketahuan ya. 00, 1 kan dia tetap 0. 01, 0 dia tetap 0. 10, 0 tetap 0. 11 tetap 0. Ada berubah kan? Ya, makanya nggak jalan nih. Makanya saya gunakan CMOS untuk simulasi ya. CMOS. Saya gunakan CMOS. Ini nggak jalan ya dia. Satu-satunya itu gerbang yang nggak jalan di simulasi. Jadi dia lawan dari exclusive OR. Jadi kalau exclusive OR yang sama dia 0, kalau ini yang sama dia 1 nih. Sama-sama 0, sama-sama 1, dia 1. Kalau exclusive OR
berlawanan dia 1, ini dia berlawanan malah 0. 1, 0, atau 0, 1. Ini 1, 0, 0, 1. Sama-sama 0. Jadi lawannya pokoknya dia. Inilah gerbang eksklusif 0. Saya gunakan, ini rangkaiannya tambah 0 saja ya. Ini aslinya, ini yang IC-nya cuman dia menggunakan CMOS. CMOS 5 volt ya. 40 di kepala 4 dia ya. Kalau ini 74, ini 40, 77. CMOS di sini. Sebelahnya TTL ya. Ini TTL, ini CMOS. Dia ada 5 volt, 10 volt, 15 ya. Oh, tegangan. Kita ambil ya. Oh, apa namanya, yang 5 volt. Biar sama dengan ini. 4077 dia kan. Nah, 77. Ini yang 5 volt sampai. BT boleh, BD boleh ya nih. S0. Jadi kita ambil yang 5 volt ya supaya sama dengan TTF. Nah, itu dia gerbang S0. Tapi dia tidak digunakan untuk apa namanya, untuk aritmatika ya, tapi nanti digunakan untuk yang lain. Jadi ada beberapa rangkaian nanti yang kita gunakan. Ini simbolnya SOR bulat di belakang. Nah, tidak ada yang pakai dari gerbang N ya, karena dia yang terakhirnya itu dia adalah OR ya, N yang di-OR-kan. Nah, ini yang eksklusifnya, ini yang membalik. Pada saat A komplemen B, dan satu laginya A B komplemen. Ini dijumlah. Atau nanti dia disebut penjumlahan mood 2 pakai bulat ini ya. Nah, itu gerbang. Lengkaplah gerbang kita itu ya. Dari mulai OR, AND, kemudian NOT, kemudian NOR, kemudian yang kelimanya NAND, yang keenamnya XOR, eksklusif OR, yang ketujuhnya eksklusif NOR. Nah, eksklusif NOR ini yang paling sedikit di pergunaan dalam rangkaian dibandingkan gerbang lain. Jadi ditambah lagi ya. Jadi dari inputnya dia NOR, di akhirnya NOR lagi. Kalau eksklusif NOR. Eksklusif OR, dia hanya gerbang N or NOR. Tidak ada di belakangnya. Di depan saja, di depan N ya. Kebalikannya, jika input pertamanya yang NOR, berarti N keduanya, input keduanya yang NOR. Yang satunya tidak. Balikannya ya. Nah, dari gerbang eksklusif OR dan eksklusif NOR tadi, nanti ada beberapa rangkaian yang kemarin kita sudah pelajari juga. Pertama adalah untuk apa namanya, paritas. Paritas itu adalah mengecek jumlah angka 1 di dalam Word yang kita mau kirimkan ya, di dalam data yang mau kita kirimkan, apakah ganjil atau genap. Nah, ini digunakan eksklusif OR. 4 bit sambil ya, banyak. Nanti ininya 6 bit mungkin simulasinya ya. Bit. Jadi jika angka 1 totalnya ini 4 bit ini ada, kalau dia 1, 3, hanya cuma ini ya, karena 4 ya, berarti dia hasilnya nanti dia akan 1 untuk ganjil. Kalau paritas kita guna genap, berarti dia 0, 2, 4, dia akan hasilnya 0. Jadi genap, 1 ganjil ya. Nah, kita lihat simulasinya saja. Ya, simulasinya. Ini kita cek bit paritas ya. Ini sambil 4 bit juga sama dengan yang tadi contohnya ya. 4 bit. Kita ngecek. Jadi outputnya ini akan 0 jika angka satunya itu genap. Kita mulai dari 0 dulu ya. 0 semua dulu. Kalau angka satunya ganjil, berarti kalau ini hanya 4 ya. 4. Kalau satu lagi kita buat di sininya nih kan. Ya kan? Itu outputnya ke sini. Ini outputnya ke sini. Ini satu lagi outputnya 4 bit ya. Sama dengan ini. 3. Gerbang SO. Nah, kalau 8 bit berarti dia ada 6. Seperti ini. Di daerah sini ya. Outputnya masuk lagi sini. Outputnya masuk lagi sini ya. Ini ada 2 kan. Ini output. Satu lagi sini kalau tambah lagi SO. Ini outputnya masuk sini. E-nya masuk ke SO lagi. Dan seterusnya kalau sini nih. Ini output sini. Ini ke E. Dan seterusnya.
Jadi dia jika 0, makanya dia adalah ganjil, ya. Berarti dia ini genap ya. Nah, ini yang ganjil Pak. Ini saya sama. Pak, atas saja ya. Satu-satu. Ya kan? Tidak. Semuanya angka 0 kan? Berarti genap 4. Kalau ada yang satu yang ganjil, di sini dia akan 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 ganjil. Kalau genap, ini 0 semua kan? Genapnya 4 nolnya. Kalau 2 nolnya gimana? Dia juga akan. Di sini nih kan, 0, 0, associative or itu dia akan 0 kan? Di sini 0. 0, 1 dia akan 1. Ya kan? Di sini. Ya kan ada 1 nih. Ini kan pertamanya 0, 0 kan? 0, 0, dia akan 0. Sini ya kan? 0. Sini, ini 0 nih. 0. 1 dengan 0, dia akan 1. 1 dengan 0, itu 0 dengan 1, ya kan 1, 0, 0, 1 kan? 0, 1, 1, 0 ya? 0, 0, 0 dengan 0, dia juga akan 0. 0, 0 dengan 0, dia akan. Kalau 1, ini berbeda kan? Ini berbeda hasilnya 1. 0 dengan 1 hasilnya 1. 0 dengan 1 hasilnya 1. Akhirnya 1. 1, kemudian kalau 3, oh ya, 3 ya, dia juga akan 1. Kalau 2, dia akan 0. Kalau 4, dia juga akan. Jadi genap ya. Berarti angka satunya 4. Angka satunya 2. Kalau di satu, angka satunya 1. Angka satunya 3. Ya. Ada angka 1. Ini 3 bit, 4 bit saya buat ya. Jadi dia, ini adalah parity. Ngecek bahwa jumlah angka 1 itu adalah berapa buah. Jadi sini dia. Gerbang exclusive OR. Mana kaki pertama input pertama, kaki kedua input kedua, kaki ketiganya adalah sini ya. Output dulu masuk, baru ini. Keempat, output dari yang kedua dulu, baru yang ketiga ya, baru masuk ke input keempat. Kelima, berarti output ini masuk ke sini dulu, umpamanya nih, yang masuk, ini baru ke E. Ini baru ke output. Ini masih tambahin 1. Supaya dia 5 ya, ini kecilin dikit. Saya geser dulu ke bawah. Saya tambahin 1 lagi ya. Makanya dia kita tambah lagi. Jadi dia yang pertama ini adalah output dulu ya. Ini dihapus, nanti outputnya ya. Tambah 2 ya. Berarti ini tambah lagi kan. 2 buah nanti. Oke. Tampaknya ini 6 bit, sobat 6 bit. Ya kan? Berarti ini masuk ke sini ya. Ini masuk lagi ke sini, ke input. Ini masuk lagi ke nah, jadi 6 bit nih. Ini baru ke output. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini simpan dulu. Biar lebih banyak kombinasinya. Pokoknya yang genap dulu ya, kita ambil. 0, 0. 2 angka satunya. 0. Mana angka satunya 2. 0. Mana angka satunya 2. Ya. Manapun dia 2, dia 0. Dimanapun dia 2, dia 0 ya. Dan sekarang yang ganjil. 1. Ya. Kemudian 3. Dia akan 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga akan 1. Kalau 6 dia akan. Ya. Arti angka satunya genap. Jadi dia hanya genap atau ganjil. Bukan berapa jumlah angka satunya dan di mana angka satunya gitu ya. Hanya ganjil atau genap. Kan dia ganjil atau genap itu saja. Ya, parity itu.
Jadi dia masih ada kemungkinan salahnya adalah pada saat jika terjadi dua yang bit yang berbeda dan berlawanan, seperti ini tadi. Ini berubah jadi 0, ini berubah jadi 1, ini berubah jadi 0. Tadinya 1 kan, ini berubah jadi 0. Ini berubah jadi 1. Dianggap sama. Contohnya ini tadi dulu ya, umpamanya sejalan. Ini kan ganjil umpamanya kan. Ini berubah jadi 0 dan ini berubah jadi 1. Ini tetap ganjil dia. Padahal angka berubah ya. 0 ini jadi 0 1 0 0 0 0, tadinya 0 0 1 0 0 0, berbeda. Tapi dia bagi dia hanya jumlah angka 1. Itu parity, kelemahan dari parity itu di situ. Tadi hanya jumlah angka satunya berapa. Nah, itu contoh salah satu aplikasi daripada exclusive OR. Sebelum kita masuk ke penjumlahan. Kita lanjutkan lagi bentuk yang lain dulu. Setelah contohnya tadi gunakan untuk mengecek parity ganjil atau genap, sekarang kita masuk ke sandi gray. Binar ke gray ya. Binar ke gray adalah bilangan pertamanya sama, kemudian bilangan berikutnya adalah jumlah bilangan kedua dengan ketiga dan abaikan bawahan. Atau ada juga buku yang nyebut jika dia sama di 00 atau 11 dia akan 0. Jika dia berbeda 10 atau 01 dia akan 1. Ada dua cara orang membuatnya ya. Tapi kalau lebih gampang kita adalah jumlahkan abaikan bawahan. Makanya 00 berarti dia 0. 01 berarti dia 1. 10 dia 1. 11 yang ada bawah cuma 1 kan. 11 hasilnya 0 kan. 1 dia hasilnya 0. Nah ini sandi binar ke gray. Nanti gray ke binar bisa juga. Terbalik ini dari bawah ke atas kan. Hasilnya ini sama. Kemudian hasil ini dijumlah dengan ya kan, bilangan kedua dari bilangan gray-nya. Kalau gray di atas ya binar di bawah. Jadi kalau gray pertama sama, ini juga sama. Jadi kalau hasilnya, dia dari hasil kan, sini. Hasil dengan kedua. Hasil dengan kedua. Hasilnya akan sama nanti. Dan ini kita ambil contoh dari sandi binar ke gray. Saya ambil ini 6 bit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit. Ini sebelum kita menggunakan untuk aritmatika ya. 6 bit. Sandi gray ke binar. Kita ambil contoh, kemarin contohnya 4 bit atau 6 bit ya, sebentar. 4 bit kemarin contohnya ya. Sebentar saya lihat dulu. Contoh yang kemarin, apakah 6 atau 4. Kalau 4 bisa kita ambil contohnya. Kalau enggak kita ambil contoh yang lain aja. Oh 4 bit ya. Bit kemarin. Apa-apa. Ini kita ambil simulasinya tadi ya. Jadi sandi gray itu adalah bilangan pertama binar, ini binarnya ya. Ini gray-nya. Ini gray ya. Segede biar. Ini gray-nya. Ini binarnya. Tinggal kita balik kalau kita mau binar ke gray, gray ke binar ya sama. Ini saya ambil 6 bit biar lebih banyak itunya ya. Ya binarnya. Saya ambil dulu binar bapaknya. 101011 bapaknya. Nah, ya. Kalau teorinya dia kan bilangan pertama sama ini sama. Nah, bilangan terbesarnya ya. Yang berikutnya adalah yang terbesar dengan ini dijumlahkan abaikan bawahan. 1 tambah 0 ini dia 1. Ini 0 tambah 1 1 tambah 0 1 lagi. 1 tambah 0 tambah 1 1 lagi. 1 tambah 1 baru 0. Hanya 0. Banyak 1. Kita lihat. Dan ini dulu ya baru salat ya. Ya kan? Ya kan? 1 tambah ini pertama sama ya. Yang kedua ini adalah 1 dengan 0. Ini 0 tambah 1.
1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1. Kalau saya buat 1 0, 1 0. 1 0, dia hasilnya nanti akan 0 1 semua. Kenapa? 1 tambah 0, 1 tambah 0, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, ini yang terakhir nih tadi. Nah, jadi bilang apapun dia akan sama. Oh, 0 pertamanya saya Pak. Bisa, 0. 0, 1, 0, 1, umpamanya kan. 0, 1. Dia akan 1 kecuali. Karena ini 0 sama ya. Binar ke gray. Kemudian ya, ya kan? Ini sama. Kemudian yang keduanya jumlahkan yang terbesar dengan keduanya, abaikan bawahan. 0 tambah 1 ya 1, nggak ada bawahan. 1 tambah 0 ya 1. Kalau dia 1 semua, nah, ya kan? Bukan dia 0 semua ya. Nah, ini sama, ini baru nih. 1 tambah 1, 0. 1 semua ya, ini 1. Nah, yang menjadi 1, 0, 0. Kenapa? Ini yang pertama sama. Yang kedua kan 1 tambah 1 semua nih. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, 0, 0, 0 semua. Kalau 0 semua, dia kebalikannya. Ya. Nah, makanya ada juga yang membuat ininya, jika dia sama, hasilnya 0. Ini kan ini sama nih. Sama, 0. Ini dengan kedua sama, 0. Jika berbeda, nanti berbeda. Makanya ini yang berbeda. Nih. Ya, ini dengan ini ya. Ini berbeda dia. Ini berbeda angka 1. Ini berbeda dengan ini angka 1. Nah, itu dia gerbang exclusive OR untuk mengubah bilangan binar ke bilangan gray-nya. Nah, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib, nanti kita lanjutkan habis ini ya. Tadi kita sampai pada sandi gray ya. Gray dari binar ke gray. Sekarang kita akan lanjutkan aplikasinya dulu ya, daripada gerbang NOR, gerbang SOR dan gerbang S0. Ini yang dari yang 3 tadi, gerbang gray. Jadi ya, aplikasinya sebentar. Pertama adalah parity, paritas, ngecek paritasnya ganjil itu genap, gerbang SOR, exclusive OR, kemudian sandi gray juga exclusive OR, kemudian ini yang ketiga kita akan membandingkan dua word binar. Nah, ini akan cek bit per bit. Kalau dari parity tadi yang penting angka satunya sama, jumlahnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, walaupun dia berubah juga dianggap sama ya. Jadi dia sama. Nah, sedangkan untuk membandingkan word dia akan membandingkan bit per bit ya. Contohnya nih. Ada register A dan register B atau word A atau word B ya. Ini dari A0, A1, harusnya A0-nya paling kanan ya. Ini kebalik nih. Ini harusnya A3, A2, A1, A0. B3, B2, B1, B0. Ini tidak apa-apa. Jadi dia akan membandingkan. Jadi A0 dibandingkan dengan B0. Dengan eksklusif NOR. Ingat lagi kalau eksklusif OR, jika dia sama 0, jika berbeda dia 1 tadi kan. Nah, kalau sini dia, jika kalau eksklusif 0, jika dia sama, dia akan 1. Jika dia berbeda akan 0. Hanya dia, kalau ini A0-nya 1, B0 1 kan sama. Sama, dia hasilnya akan 1 ya. Nah, 1 di N kan nanti, jika semuanya 1, dia akan hasilnya sama. Jika ada salah satu saja yang berbeda, dia akan, oh ini nilainya tidak sama. Walaupun kita tukar tadi ya, nanti kita tukar. Pokoknya ini A0-nya 1, A1-nya 0 gitu ya. Kita ubah menjadi A1, A0-nya yang 0, A1-nya yang 1. Nah, dia tetap akan salah. Bit keduanya yang salah sama dia. Ya, nah, kita coba bandingkan ya. 4 bit aja ya, 4 bit. Jadi dia akan membandingkan bit per bit sehingga
Jika ada salah satu yang salah, ya, maka dia pasti akan salah. Kalau parity tidak, jika berpindah tadi kan, umpamanya bit pertama 1, bit keduanya 0 pertamanya. Dia bertukar, bit pertamanya jadi 0, bit kedua jadi 1. Dia angka satunya akan tetap. Di sini tidak, kita lihat. Ini gray, sebentar dulu nih gray ya, saya pindahin dulu. Pembanding ya, nih. Bandingkan dua. Ini register A, segede dikit ya biar kelihatan. Register A, ini register B, atau nanti bisa word A atau word B ya. Penting dia ada yang berbeda, yang kita ubah, dan kita bandingkan nanti. Ya, register A, ini register B. Dia harus, jika A-nya dengan A-nya harus sama, B-nya dengan B-nya harus sama, C-nya dengan C-nya harus sama, D-nya dengan D-nya harus registernya. Nah, kalau tidak sama, dia akan menjadi hasilnya. Ini kan jadi 4 tadi ya. Ya, 2, 3, 4. Gabung. 1. Nah, kita coba. Ini semana 0 dulu ya. Kalau 0 pasti sama ya. Semuanya sama. Antara A dan B-nya sama. Dia 1. Saya buat ini yang sama dulu ya. 1, 0, 1, 0. Ini juga 1, 0, 1. Ini angka satunya 2. Ini angka 1. Saya ubah yang di sininya nih. Ini menjadi 0, 1. Angka satunya 2 kan. Angka 0-nya 2. Angka satunya 2. Angka 0-nya 2. Kalau parity ini dianggap sama. Tetapi untuk pembanding dia akan bandingkan. Cek. Ini adalah salah. Kenapa? Karena yang pertama sama. Udah berbeda nih. Ini 0, ini 1, ini 0. Ini 0, ini 1. Dua yang berbeda dia akan 0. Satu saja berbeda dia akan 0. Contohnya ini, saya jadikan lagi ini 0 gitu ya. Perbedaannya 1 saja. Ini tetap akan. Perbedaannya di mana? Ini di berbeda. Ini sama-sama 0, sama-sama 1, sama-sama 0. Ini 1, ini 0. Beda. Jadi dimanapun dia perbedaannya, ya, dia akan tetap. Ini 2 ke satunya. Oh, 2 ke satunya Pak di sini. Tetap berbeda. Ini berbeda. Ini saya jadi yang satu lagi. Nah, ini sama, ini sama, ini sama, ini berbeda. Jadi dimanapun dia akan hasilnya akan 0. Jika salah satu, jika dia sama, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, dia akan sama lagi. Nah, ya. Karena diperbandingkan A dibandingkan dengan eksklusif 0. Jika dia sama, hasilnya dia akan 1. Hanya jangan eksklusif OR. Kalau eksklusif OR nanti dia kebalikannya. Jika berbeda, dia malah 1. Sama dia malah 0. Ini kan harus sama, dia berbeda nih. Berbeda nih. Pertama nih ya, berbeda. Dia akan 0. Nah, ya. Di sini masing-masingnya. Baru di N kan. Jadi yang manapun yang berbeda, jika ada salah satu yang 0 di sini, dia hasilnya akan 0, akan N ya. Untuk ngeceknya di sini dia. Bit mana yang berbeda? Di sini nih cek. Kalau dia 0, berarti dia berbeda. Kalau dia 1, dia sama. Nah, itu dia disparitas. Mengecekkan bit per bit. Nah, selain parity, dia juga menggunakan pengecekan bit per bit. Supaya nanti ini kita itu akan lebih aman ya. Nah, kita lanjutkan ke aritmatikanya sekarang. Ini dah beberapa rangkaian tadi ya. Nah, nanti ada satu lagi sebenarnya nih. Oh, inverter ya, inverter terkendali. Nah, ini inverter terkendali ya. Sebentar. Ini gunanya nanti adalah untuk aritmatika ya. Inverter terkendali ya.
Saya buat sebanyak ini ya. Ya. Sebelum kita masuk ke ini, ya. Inverter terkendali. Nah, ini tujuannya nanti adalah untuk aritmatika. Ini ada beberapa. Jadi rangkaian, balik lagi ke SOR ya. Hanya satu tadi yang menggunakan SNOR ya ini. Pembanding ya. Membandingkan apakah register A sama dengan register B tadi. Kalau berbeda, waktu kita kirimkan data dari register A ke register B atau sebaliknya, apakah yang dikirimkan itu sama di lewat ini. Ceknya. Inverter terkendali, ini gunanya nanti adalah untuk rangkaian penjumlah dan pengurang dalam satu rangkaian. Nah, dikendalikan oleh ini. Tadi ya. Nah, di sini dia. Contohnya nanti kita ambil contohnya. Ini kita ambil. Nah, ini nanti ya. Nah, langsung inverter terkendali. Jadi dalam satu rangkaian itu kita bisa membuat bahwa apa namanya? Kita bisa membalik atau menyalurkan. Nah, itu tujuannya. Nanti kalau untuk apa pengurangan menggunakan komplemen gitu ya. Ini dia subnya nih. Di datanya. Ini lewat exclusive OR. Yang satunya ABC-nya ya, datanya ya A, B, C, D. Kemudian kaki yang satunya lagi adalah sub ini. Bisa 0, bisa 1. Pada saat 0 dulu kita ambil. Kita ambil datanya dulu. 1, 0, 1, 0 ya. 1, 0, 1, 0. Pada saat subnya atau inverse-nya. Sub atau inverse-nya ini adalah 0 ya. Nah, inverse atau subnya ya. Nah, ini dikit. Maka rangkaian tersebut ya, adalah menyalurkan. Jadi jika A-nya 0, dia akan, ini ya, yang pertama ya, 0. Yang belakang ya. B, 1, dia akan 1. C, 0, dia akan 0. D, 1, dia akan 1. Jadi apapun input dia disalurkan. Ini berarti sama dengan kabel. Kalau kabel ngapain kita pakai gerbang, Pak? Satu IC ini kan, 4. Kan langsung kabel aja. Kabel langsung. Tapi dia pada saat subnya 1, dia adalah komplemennya. Datanya kan 0, 1, 0. Dari belakang ya. 0, 1, 0, 1 ya. 0, 1, 0, 1. Atau ke depan 1, 0, 1, 0 ya. Dari depan 1, 0, 1, 0. Jika subnya atau inverse-nya 1, dia akan kebalikannya. Datanya 0, yang paling belakang jadi 1. Jadi 1 jadi 0. 0 jadi 1. 1 jadi 0. 0 jadi 1. Kembali. Jadi dia bisa menyalurkan. Nah, kalau menyalurkan nggak perlu gerbang ini kan. Apa kita pakai gerbang ini? Pakai kabel aja cukup dengan saklar. Kalau jadi 0, 1 jadi 1 kan. Nah, tapi dia deh 1. Oh. Tapi dia bisa juga data ini dibalik. Artinya apa? Gerbang NOT. Kan gerbang NOT. Kabel atau gerbang NOT kita yang kita switch berarti kan. Nah, kita cukup dengan gerbang eksklusif OR. Jadi ini gunanya nanti untuk komplemen. Jadi dia bisa menyalurkan data, bisa membalik data dengan sub atau inverse-nya kita kasih 0 atau 1. Kalau 0 dia hanya menyalurkan sama dengan kabel, kalau 1 dia sama dengan gerbang 0. Jadi ini gerbang rangkaian bisa menyalurkan saja. Jadi input sama dengan output, bisa membalik input dengan input. Kalau hanya membalik kita gunakan NOT. Kalau hanya menyalurkan kita gunakan kabel saja. Tapi dalam satu gerbang ada 2 fungsi, itu gunakan gerbang eksklusif OR. Nah, itu dia. Nanti gunanya ini apa? Nanti kita akan gunakan waktu kita penjumlah atau pengurang dan atau penjumlah nanti ya. Nah, ini dia. Nanti baru kita masuk ke aritmatikanya. Sama, aritmatikanya adalah yang sederhana dulu, menjumlahkan 2 bilangan benar maksimal. Sebut dengan penjumlah paruh. Dia hanya bisa menjumlahkan dalam satu saat 2 bilangan binar. A dan B. A-nya 0, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1 sampai di situ. Nah, ini dia. Tidak bisa kita gunakan OR kemarin. Ya, tidak bisa kita gunakan OR. Kenapa? Kalau dia OR, di sini hasilnya pada saat 1, 1 hasilnya 1. Jadi 1 tambah 1 nanti dapatnya 1, 1. Ini adalah
Bawaannya jika nilai A dan B-nya 1 baru ada 1. Ini kalau kita gunakan OR, pada saat 00 dia hasilnya 0, bawaannya 0, 01 hasilnya 1, bawaannya 1, 10 hasilnya 1, bawaannya 0, 11 nanti hasilnya 1, bawaannya 1. Kalau dia gunakan OR, ini makanya gunakan eksklusif OR. Sehingga pada saat 11, nggak sama kan? 00 hasilnya 0, 11 juga 0. 00 bawaannya 0, 11 bawaannya 1. Nah, ini berbeda dia. 00 dengan 01 ini berbeda kalau ini sama. Nah, kita lihat simulasinya langsung ya. Simulasinya half adder atau penjumlah paruh. Di bawah saya gunakan OR ya. Nah, ini saya ini dulu. Kurang lebih biar kelihatan. Carry atau bawaannya ini adalah jumlahnya atau sum. Ini saya bedakan ya, satu bawahan, satu jumlahan. Saya gantian bawah ya. Biar kelihatan. Ini kalau kita gunakan OR di bawah. Kita bandingkan nanti. Bandingkan ya. 00. Nah, saat 00 hasilnya nih 0, ini hasilnya 0 juga. Bawaannya 0, 0. Ini yang OR di bawah, yang di atas dengan eksklusif OR. B-nya 0, A-nya 1. B-nya 0, A-nya 1. Hasilnya sama-sama 1. Bawaannya belum ada, 0. Kebalikannya, B-nya 1, A-nya 0. Sama lagi, hasilnya sama-sama 1, bawaannya 0. 1 tambah 1. Hasilnya 0, bawaannya 1. Kalau ini 1 tambah 1, hasil 1 bawaan 1. Salah ini kan. Makanya OR, makanya muncul eksklusif OR itu karena OR untuk satu-satu dia hasilnya 1. Makanya ini nggak cocok. Nah, digunakan eksklusif OR. Nah, inilah half adder. Dia hanya bisa menjumlah bilangan biner, dua buah bilangan biner dalam satu saat. Kalau ada bawaan, ini lain lagi nanti. Nah, ini dia. Kalau ada bawaannya, berarti dia tidak bisa kita menggunakan half adder atau penjumlah paro. Kita harus menggunakan penjumlah penuh. Disebut dengan full adder. Full adder adalah dua buah gerbang half adder atau penjumlah paro. Kemudian outputnya di-OR-kan. Ini kan 00 hasilnya 0 bawaan 0. 01 hasil 1 bawaan 0. 10 hasil 1 bawaan 0. 11 hasil 1 hasil 0 bawaan 1. Nah, kalau kita menjumlah buah sini, nih kan. Yang kalau yang pertama ada bawaan sini kan, ada 3. Ini kan bersama. Nggak ada bawaan ya. 1 tambah 1 2 buah. Sehingga ada bawaan. 1 tambah 1 hasilnya 0 bawaan 1 kan. Ini udah 3 nih. Ini juga 3 nanti. Nah, tidak bisa kita menggunakan penjumlah paro. Ya. Yang pertama bisa dia. Ada bawaan 1 ya. Yang kedua tidak bisa, udah 3 bilangan benar. Tidak bisa penjumlah paro. Walaupun dia 0 ya. Apalagi ini 1 semua tidak bisa. Makanya kita akan membuat penjumlah penuh. Penjumlah penuh adalah dua buah gerbang penjumlah paro atau ada nih. Yang pertamanya sama dengan tadi, A-nya ke N, B-nya ke SOR, kemudian A-nya juga ada ke SOR, B ke SOR. Kita lihat sama ya tadi. Ya. A ke SOR, A ke N, B ke SOR, B ke N. SOR ada jumlah ini. Ini ada dibalik supaya mudah aja di sini ya. Nah. Kemudian untuk yang kedua mana? Yang kedua tadi hasil. Carry-nya masuk sini nanti ya. Hasilnya ini masuk ke N dan SOR. Hasilnya bukan dari carry, hasilnya masuk ke N, masuk ke SOR. Kemudian C-nya sama, N. Kemudian ini kan ada 2, ya kan? Carry-nya kan ada 2, carry-nya kita OR-kan, sedangkan jumlah terakhir itu menjadi jumlah yang kedua ya. Jadi dia bisa menjumlah
3 buah bilangan biner sekali. Saat umpamanya ada bawaan, jadi 0, 0, 1, atau 1, 1, 0, atau 1 semua gitu ya. Jadi ada 3 kan, berarti ada 3. Nah, pada saat C-nya 0, ini dia sama dengan penjumlah paruh tadi. Pada saat C-nya 0 ya, pasti ini ya, 0, 0, ini doang nih. Ini selalu C-nya 0 sini kan. Jumlahnya hanya berasal dari sini. C-nya ini 0. Kalau datang ini 0, hasilnya 0. Datang ini 1, dia 1. Ya, tergantung dari jumlah atas kan ini. Nah, nanti kita lihat pada C-nya 1, baru dia akan bisa berubah. Kalau ini datangnya 0, ya tetap 1. Kalau dia datang 1, dia menjadi 0. Nah, kita coba simulasi langsung ya. Yang terakhir. Dan dulu ke penjumlah penuhnya. Jadi dia adalah 2 buah penjumlah paruh ya. Nah, ini dia. Sama yang keduanya. Ini sama dengan tadi. Saya tutup dulu. Sambil dulu yang tadi ya, sebentar ya. Biar kelihatan. Ya. Nah, penjumlah penuh ini sudah ada dalam satu IC. Nah, penuh dalam satu IC-nya, dia sini IC-nya nih. Dia ada 4 penjumlah penuh sini. Jadi kita tidak, kalau ada apa namanya, ada penjumlah penuh, bisa kita membuat 4 penjumlah. Jadi tidak perlu kita membuat ini 4 buah, repot kan? Nah, sudah disediakan, cuma nanti pengurang yang tidak ada. Ya. Pengurang yang tidak ada dia. Jadi sudah ada dalam satu IC ini ya. Ini yang saya buat yang gerbang, ini yang IC ini ya. Jadi ada 3 nih IC-nya. Ada 4. A1, A2, A3, 4. B1, B2, B3, 4. Ini input. Kemudian ini carry-nya. Ini adalah hasil. Ya. Jadi dia ada 4 buah. Ini hasil ya. Hasil bawaan terakhir. Nah, ini seno kalau ada bawaan pertama. Ini dia biasanya untuk berjajar. Ini kalau di sini kan saya hanya ada ininya tadi kan. Nah, senolnya ke C ya nih. Senolnya ke C. Kalau hanya satu ya. Tapi kalau jajar nanti dia ini senolnya tidak pakai, malah ininya pakai. Kalau dia pakai kita 5 bit atau ke atas 4, berarti IC kedua ini masuk ke senolnya. Nanti akan kita coba 4 bit. Nah, ini dia. Nah, pada saat C-nya 0, dia sama seperti HPDR tadi. Bisa kecilin dikit ya. Nah, saat C-nya 0, dia sama dengan. Nah, ini dia. Coba. C-nya 0 dulu ya. C-nya 0. 0, 0 ya, 0 ya. Hasil 0. Ini. Bawaan 0. 0, 1. Hasil 1. Bawaan. 1, 0. C-nya 0 ya. Hasil 1 bawaan. 1, 1. Hasil 0 bawaan 1. Nah, pada saat C-nya 1. Saya kembalikan 0 dulu. C-nya 1. Dia sudah ada. Ya, C-nya 1. Kita 0 dulu ya. Nah, 0 semua kan. C-nya 1. Dia sudah ada 1. Jadi kalau untuk hasil 1, dimanapun dia 1 gitu ya. C-nya 1, A-nya 1 dia akan 1. B-nya 1 dia akan 1. C-nya 1 dia akan 1.
Pada C1 di 1. Baru jika A-nya 0 dia tetap 1, jika A1 dia hasilnya 0. Jika ada 2 tadi, nah ini kita kembalikan dulu. Jika ada 2 A atau B dia hasilnya 0 bawaan 1 kan. Nah, sekarang C-nya yang 2 bisa. C dengan A 2 sama. Hasil 0 bawaan 1. B dengan C 2 hasil 0 bawaan 1. Jadi dimanapun angka jika salah satunya A, B atau C1 hasilnya 1. A 1, B 1, C 1. Jika ada 2 berarti hasilnya 0 bawaannya 1. A dan B 1. Wah, A dan C 1 juga 1 hasil 0. Atau satu lagi B dan C 1 tetap 1 bawaan hasil 0 bawaan 1. Baru jika tiga-tiganya 1 hasilnya 1 bawaan 1. Ini ya, penyebab penuh. Nah, penyebab penuh itu disediakan dalam satu IC. 4 buah penyebab penuh ini. 4 buah. Kalau untuk hanya satu kita pakai C0-nya jadi ke C. Tapi kalau penyebab jajar nanti dia C0-nya tidak bisa dihubungkan. Nanti akan kita masuk penyebab jajar minggu depan setelah UTS. Nah, ini ada PR ya yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom ya. Nih sederhana. Rangkaian N 3 input dengan OR sederhanakan dengan paling sederhana. Gunakan persamaan-persamaan kemarin. Kemudian dicoba ini rangkaian ininya, rangkaian yang sederhanakan, di input yang sama, hasilnya harus ya. Nih, sudah saya kirimkan ke Google Classroom dan dikirimkan hasilnya ke Google Classroom juga ya. Nih, saya Google Classroom-nya ya. Sebentar. Google Classroom sudah saya masukin tugasnya. Tugas. Oke. Ini sudah saya masukin ya, tinggal diambil di situ dan hasilnya di situ juga ya. Saya kasih waktu sampai seminggu. Tapi jam nih ya, nih PR ya. Nanti waktunya seminggu. PR. Yang tadi itu ya, ambil hasilnya kirimkan ke sini juga ya. Nah itu kuliah kita minggu ini sama PR-nya satu ya. Itu yang kemarin tuh, bulan sekarang ya PR yang gerbang ya. Nah minggu depan kita sudah kuliah lihat jadwal ya. Jadwal sesuai dengan jadwal. Kita juga kuliahnya ujiannya online ya, kirimkan. Tapi waktunya dibatasi ya sesuai. Jadi sesuai dengan Google Classroom akan kelihatan nanti. Pokoknya yang saya terima nanti waktu yang sesuai ya. Setelah 2 jam lebih lah ya ininya. Karena ada waktu untuk upload ya. Nah itu kuliah kita minggu ini. Tolong kerjakan PR-nya juga dikirim Google Classroom. Nanti ujian juga dikirim ke Classroom. Tapi soalnya saya kirim lewat Adlink ya. Soalnya kalau Google Classroom tidak bisa kita sesuai waktu. Kalau Adlink kan waktu ujian langsung baru dia bisa diambil datanya. Hasilnya dikirimkan ke Google Classroom ya. Sama seperti PR. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini. Nanti kita ujian tinggal UTS ya. Jadi 2 minggu. Jadi kalau ujian minggu pertama, minggu keduanya kita tidak kuliah. Kalau ujian minggu kedua, minggu pertamanya kita nggak kuliah ya. Sama seperti biasa. Nah, kita akhiri kuliah kita hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Nanti ketemu lagi kita langsung di ujian ya. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak.